Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali pelajaran hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Baik semuanya, selamat pagi dan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap patuhi protokol kesehatan, ingat pesan ibu, pakai masker ketika keluar rumah, selalu mencuci tangan, dan juga jaga jarak minimal 1 meter. Baik anak-anak, kita langsung masuk ke pembahasan materi lanjutan dari materi minggu kemarin. Ya, hari ini kita akan membahas materi tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Di dalam materi ini nanti kita akan membahas latar belakang atau faktor munculnya keberagaman dan juga macam-macam keberagaman yang ada di Indonesia, mulai dari suku sampai dengan keberagaman agama. Namun, untuk hari ini kita fokus dulu ke latar belakang keberagaman masyarakat di Indonesia. Jadi tolong disimak dengan seksama. Perlu kita tahu, keberagaman merupakan suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak sekali perbedaan. Nah, perbedaan ini biasanya dari berbagai bidang, seperti perbedaan suku, agama, perbedaan ras, dan juga perbedaan antar golongan, atau yang biasa disebut dengan perbedaan SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, perbedaan-perbedaan ini memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya keberagaman. Antara lain, yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Anak-anak, perlu kalian tahu bahwa negara kita ini terletak pada posisi persilangan perdagangan internasional. Sehingga banyak sekali bangsa-bangsa asing yang masuk ke Indonesia untuk berdagang. Bangsa-bangsa yang memiliki perbedaan ras, perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan budaya, perbedaan kebiasaan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian bangsa itu akan menetap di Indonesia. Nah, dengan menetapnya bangsa itu, maka terjadilah keberagaman di masyarakat Indonesia. Kemudian latar belakang yang kedua yaitu kondisi negara kepulauan. Indonesia memiliki 17.000 pulau yang tersebar dari seluruh Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Nah, pulau-pulau ini terpisahkan oleh laut dan juga oleh kondisi alam yang lainnya, sehingga akan terjadi perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lain. Maka dari itu muncullah perbedaan suku dan juga perbedaan agama. Maka tak heran di Indonesia terdapat banyak sekali suku, kurang lebih sekitar 1.340 suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Faktor yang ketiga atau latar belakang yang ketiga yaitu perbedaan kondisi alam. Anak-anak, masyarakat yang tinggal di pantai dengan masyarakat yang tinggal di pegunungan akan memiliki perbedaan, baik secara fisik maupun non-fisik. Begitupun dengan masyarakat yang tinggal di dataran tinggi dan masyarakat yang tinggal di dataran rendah juga akan memiliki perbedaan. Nah, perbedaan yang muncul ini antara lain perbedaan mata pencaharian, perbedaan makanan, perbedaan kesenian, bahkan perbedaan kepercayaan. Oleh karena itu, perbedaan kondisi alam juga termasuk ke dalam latar belakang munculnya keberagaman di Indonesia. Kemudian yang keempat yaitu keadaan transportasi dan komunikasi. Jika transportasi dan komunikasi terbatas, maka masyarakat akan sulit untuk mengalami perubahan. Namun sebaliknya, jika komunikasi dan transportasi ini mudah, maka masyarakat akan dengan mudah mengalami perubahan. Masyarakat akan mudah berkomunikasi dengan masyarakat lain.
baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, hal inilah yang mendorong masyarakat untuk selalu membuat inovasi perubahan baru agar memudahkan mereka dalam bertransportasi dan berkomunikasi. Sehingga dengan adanya komunikasi dan transportasi ini muncullah budaya-budaya yang baru, yang berbeda di setiap wilayah. Kemudian yang terakhir, yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Anak-anak, tidak semua masyarakat di wilayah Indonesia ini mau menerima perubahan. Ada yang nyaman untuk hidup sederhana, tradisional, namun juga ada yang lebih suka untuk hidup mewah atau modern. Pak Bagus ambil contoh begini. Masyarakat Jawa cenderung mengalami perubahan yang pesat, cenderung untuk modern, sehingga tidak jarang mereka sering meninggalkan budaya-budaya yang bercorak tradisional. Sedangkan masyarakat luar Jawa, katakanlah suku Dayak misalkan, lebih suka untuk hidup di hutan, lebih suka hidup tradisional, lebih suka untuk menjaga tradisi nenek moyang secara murni agar tidak mengalami perubahan. Nah, inilah yang menyebabkan perbedaan antara satu dengan yang lainnya, perbedaan tradisi dan juga perbedaan adat. Nah, itu yang dimaksud dengan penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, itu tadi anak-anak latar belakang munculnya keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Ada 5 tadi ya. Silakan dicatat dan dipahami dengan seksama agar kalian semua dapat memahami dan juga mengerti apa yang Bapak sampaikan. Oke. Untuk tugasnya nanti kalian menonton video berikut ini, ya, video yang ditampilkan berikut ini setelah materi ini. Kemudian ketika tatap muka nanti kalian sampaikan pendapat kalian tentang video itu. Pak, apakah harus ditulis? Terserah, boleh ditulis, boleh enggak. Yang penting ketika tatap muka nanti, ketika ketemu di kelas, kalian semua dapat menyampaikan pendapat mengenai video yang ditampilkan. Gitu ya. Jika nggak paham, jika kurang paham, nanti bisa tanya ke saya, bisa chat saya. Jadi silakan ditonton, dipahami, disimak dengan baik-baik video yang akan ditampilkan berikut ini. Oke anak-anak, saya rasa sekian dari saya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.